Justru saya kira pemerintah kan sejak awal memang sudah mengantisipasi bahwa pandemi COVID-19 ini akan berlangsung cukup lama. Makanya kemudian kan kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 2 2020 yang mengizinkan pemerintah untuk memiliki defisit lebih besar dari 3% dan memperbolehkan Bank Indonesia itu membeli SBN di pasar perdana serta melakukan bargain sharing itu selama 3 tahun itu. Gitu ya. Nah, ini akan berakhir tahun 2022. Nah, bagaimana setelah tahun 2022? Tentunya kita harus kembali pada aturan semula ya, pada regulasi semula bahwa memang BI itu tidak diperbolehkan untuk membeli SBN di pasar perdana dan juga tidak bisa melakukan skema bargain sharing seperti yang kita kenal. Jadi sebenarnya selama ini pemerintah ini ya di dalam melaksanakan program ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19 ini sangat tergantung daripada Bank Indonesia. Boleh dikatakan Bank Indonesia itu menjadi ventilator lah, ya kan. Sehingga kalau misalnya tidak ada Bank Indonesia, maka mungkin perekonomian kita ini akan lebih dalam lagi persoalannya atau krisisnya itu, gitu ya. Nah, setelah tahun 2022 ya kita bagaimanapun juga harus kembali kepada aturan semula itu, gitu ya. Dan saya kira kita masih memiliki waktu ya, dan juga sekarang ini kan ekonomi sudah mulai pulih sehingga mungkin sumber-sumber pembiayaan itu sudah bisa diperoleh lagi dari pasar, gitu ya, baik itu lewat portfolio investment yang selama ini berjalan di Indonesia ya, melakukan investasi di Indonesia ataupun dari bank-bank misalnya ya, atau dari institusi-institusi lain ya, di dalam mana pemerintah mendapatkan sumber-sumber pembiayaan ini, termasuk diantaranya adalah dari pajak, gitu kan. Kita baru saja menyelesaikan HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan ya, di mana berbagai skema pajak yang baru itu diperkenalkan ya kan, seperti carbon tax, kemudian juga bahkan tax amnesty jilid kedua dan seterusnya ini. Dan itu satu. Kemudian juga saya kira yang kedua itu kita harus lebih berhati-hati lagi ya, harus lebih prudent lagi di dalam membelanjakan anggaran yang kita peroleh itu, penerimaan yang diperoleh itu. Makanya saya kira implisit dalam peringatan IMF itu adalah bahwa ke depan pemerintah hendaknya juga berhati-hati di dalam membelanjakan ya, mengalokasikan anggaran untuk sesuatu yang mungkin bukan prioritas gitu. Saya kira itu pesan dari IMF itu, saya kira. Baik, evaluasi Anda 2 tahun terakhir ini seperti apa sih efektivitas burden sharing yang dilakukan Bank Indonesia? Ya paling tidak itu bisa mencegah ya ekonomi itu jatuh lebih dalam lagi, ya kan. Pemerintah kan dengan sumber pembiayaan yang diberikan oleh BI itu kemudian menggunakannya ya untuk berbagai keperluan penanganan COVID-19 ya, pembelian vaksin misalnya, kemudian program di sektor kesehatan, dan juga adalah terkait dengan bantuan sosial dan perlindungan sosial ya kan, dan juga untuk membantu usaha-usaha UMKM dan relaksasi di perusahaan-perusahaan. Nah, itu kan dengan sumber pembiayaan yang sebagian besar itu berasal dari Bank Indonesia, ya kan. Nah, itu setidaknya kita hanya misalnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif sekitar 2,5% kan di tahun 2021, kemudian di tahun 2020 maksud saya, kemudian di 2021 juga masih positif, dan sekarang ini kan sudah mulai pulih lagi gitu. Jadi
tetapi memang tidak bisa diteruskan ya secara lama atau secara dalam jangka waktu lama. Model skema burden sharing dilakukan bersama BI ini karena akan kemudian membawa dampak terhadap inflasi dan terhadap neraca BI itu sendiri. Gitu. Jadi memang saya kira harus ada batasan waktunya dan itu sesuai dengan Undang-Undang tahun 2 tahun 2020 itu. Baik, tapi kalau Anda melihat untuk yang dibelanjakan oleh Bank Indonesia ini sudah tepat? Ya, yang membelanjakan kan pemerintah. Ya kan, ya Baik. pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini saya kira cukup itu tadi saya kira cukup efektif ya apa namanya di dalam mencegah kita jatuh pada krisis yang lebih dalam lagi gitu. Kan bantuan sosial saya kira sudah cukup baik ya. Kemudian juga program di bidang kesehatan misalnya vaksinasi kemudian apa namanya nih ya testing, tracing ya dan kemudian penanganan COVID kita juga relatif berhasil ya dibandingkan dengan negara lain dan mungkin di sektor UMKM itu mungkin tidak sebaik apa namanya di dua sektor yang sebelumnya ya tetapi saya kira cukup membantu di dalam apa namanya upaya untuk UMKM ini misalnya bisa tetap survive gitu ya dan juga untuk perusahaan-perusahaan ya dalam konteks misalnya pemberian relaksasi dari segi tax, dari pajak dan sebagainya itu.